Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat kuis menggunakan Quizizz. Langkah pertama yaitu masuk ke Google. Nah, di sini karena saya sudah membuat akunnya, tinggal masuk untuk mengeklik pilihan ganda. Setelah masuk pilihan ganda, di sini saya juga sudah membuat soalnya. Kita masukkan soalnya. Ini soal saya ada di Word. Saya tinggal blok soalnya, atau pertanyaannya, tinggal Ctrl C. Setelah itu kita pindahin ke Quizizz yang ada di Google, kita taruh di pertanyaannya, tinggal Ctrl V. Setelah itu muncul seperti ini. Terus untuk jawabannya sama, kita blok, terus Ctrl C, masuk ke Google, taruh paling atas, Ctrl V, pindahin, terus sampai selesai. Maaf, salah. Sini. Karena di Quizizz cuman hanya muat pilihan jawabannya, saya di sini akan membuat cuman 4, jadi cuman sampai D, tidak sampai E. Sini terus setelah kayak gini, di sini bisa pilihan jawabannya menjadi 5, jadi kita masukkan lagi. Kita Ctrl C. Di Quizizz kita Ctrl V. Setelah seperti ini, kita tandain topik. Di sini kita klik centang untuk mengetahui jawabannya. Kita tinggal klik centang, terus habis itu kita di sini waktunya, kalau soal seperti ini kita kasih 20 detik. Terus kita klik simpan. Terus setelah itu kalau kita ingin menambahkan, kita klik pilihan ganda lagi. Terus masukkan pertanyaan kedua, kita ke Word. Karena di sini saya akan membuat 5 untuk mendapatkan 100 poin. Jadinya saya di sini akan menggunakan setiap poinnya itu 20. Sini kita Ctrl V. Setelah kayak ini, kita balik lagi. Di sini coba saya blok semua supaya tidak bolak-balik. Sini kita langsung taruh di sini. Nah, di sini kita langsung seperti ini. Kita pindahin. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, lalu Ctrl V, sini Ctrl C, lalu ini kita ingin menambahkan lagi supaya jadi ada 5. Setelah itu ini dihapus. Setelah selesai, sama kita pilih jawabannya. Jawabannya itu yang C. Jawabannya itu yang E. Hak asasi manusia memperoleh pesangon. Terus sama kita jadiin rubah menjadi 20 detik. Terus kita simpan. Dan setelah itu menjadi 2. Saya akan membuat 3 lagi karena saya akan membuat 5 soal. Kita keluar. Sama caranya seperti nomor 1 dan nomor 2, tinggal kita blok.
kita blok, Ctrl C, terus pindahin ke sini. Supaya tidak ribet, saya akan menggunakan cara seperti nomor 2 tadi. Tinggal Ctrl C, terus taruh di pilihan jawaban paling atas, akan seperti ini. Lalu kita tinggal Ctrl C, pindahkan ke pilihan yang kedua, terus tinggal Ctrl C blok, terus Ctrl C dan pindahin, terus Ctrl C, kita klik untuk menjadi 5. Ini kita blok, habis itu kita delete. Nah, setelah jadi seperti itu, kita klik di sini tanda checklist, jawabannya itu yang C. Sama di sini kita rubah menjadi 20 detik. Saya rasa cukup untuk 20 detik menjawab soal tersebut. Kita klik simpan. Sama seperti tadi, kita klik lagi. Ini saya baru membuat 4 soal atau 4 pertanyaan. Sama Ctrl V, lalu ke Word lagi. Angkanya sama seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tinggal kita pindah-pindahin saja. Maaf, terjadi kesalahan. Ini terus tambahkan untuk menjadi 5 jawabannya. Waduh. Hapus. Setelah itu jadi seperti ini, terus kita buat jadi 20 detik lagi. Kita klik simpan lagi. Oh, maaf, di sini saya belum tandain mana yang benar. Terus kita klik centang dulu. Setelah itu klik simpan. Nah, ini setelah jadi seperti ini baru 4, masih kurang 1 lagi. Sama seperti tadi caranya, kita forward dulu. Di sini saya sudah membuat soal di Word, jadinya gampang, tinggal pindah-pindahin saja. Terus di sini kita Ctrl C lagi, kita Ctrl V. Terus kita balik lagi ke Word. Kita tinggal blok. Kita taruh di nomor 1 supaya tidak bolak-balik ke Word. Nah, di sini kita tinggal mindahin. Ini tinggal Ctrl C, taruh pilihan jawaban nomor 2. Kita taruh pilihan jawaban nomor 3. Ini juga sama seperti tadi, kita taruh pilihan jawaban nomor 4. Nah, ini sama, kita taruh pilihan jawaban paling terakhir, yaitu nomor 5. Setelah itu ininya hapus. Setelah itu kita rubah menjadi 20 detik, lalu simpan. Kita klik dulu ininya. Klik simpan. Setelah klik simpan, jadi seperti ini. Setelah selesai semua, saya membuat pertanyaan.
Ini sudah sampai nomor 5. Habis itu karena saya menggunakan bahasa Indonesia, saya klik kembali, terus klik simpan. Setelah itu, setelah selesai, nih saya akan mencoba latihan, terus mulai. Tunggu untuk bergabung ke dalam kuis. Ke pertamanya, di sini saya akan menjawab asal-asalan karena ini hanya contoh. Kita aktif ini. Nah, di sini akan seperti ini. Terus kita lanjut. Di sini ini. Nah, setelah itu setelah selesai kuisnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini skor terakhirnya yang kalian dapat. Di sini kalian bisa main lagi atau temukan kuis yang lain. Mungkin cukup yang saya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui jawaban kalian yang salah. Ini yang bergaris merah di pinggirnya ini itu salah. Nah, ini yang bergaris hijau di pinggir itu benar. Contohnya seperti itu. Mungkin cukup tentang yang saya ajarkan tentang kuis. Nanti kuis yang saya sudah buat saya akan kirimkan ke Google Classroom. Saya di sini akan membuat topik 2 di Google Classroom. Langkah pertama yaitu buka Classroom Kit yang sudah dibuat. Terus klik tugas. Terus untuk menambahkan sebuah materi itu kita klik topik terlebih dahulu. Topiknya di sini topik 2. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Setelah selesai kita klik tambahkan. Terus muncul seperti ini. Terus kita klik materi. Untuk materinya kita pakai video. Terus judulnya itu asasi manusia dalam Pancasila. Di sini deskripsinya kita tulis, silakan kalian yang telah ikan. Terus setelah itu kita klik tambahkan, kita ke file, sini kita klik browsernya,
Setelah itu kita masukkan video pembelajarannya, kita klik open. Setelah selesai muncul seperti ini, lalu klik posting. Nah, setelah itu ini kita tarik ke bawah. Setelah selesai membuat videonya di topik kedua, saya akan membuat tugas lagi untuk materi kuis. Di sini judulnya tulis saja kuis asasi manusia atau HAM dalam sila. Setelah itu deskripsinya silakan kalian kerjakan kuis yang telah diberikan. Nah, itu kita buat, terus kita dokumen, membuat. Di sini kita tambahkan itu linknya kita masukkan. Saya sudah membuat kuisnya, jadi saya tinggal menyalin linknya. Di sini saya akan tambahkan linknya. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Lalu setelah itu saya tinggal posting. Nah, setelah itu saya akan tarik untuk ke bawah. Setelah itu seperti ini. Terus di sini saya akan membuat jadwal tatap mukanya. Terus ke materi sama seperti tadi. Di sini muka. Deskripsinya jadwal tatap muka Maya. Di sini deskripsinya Maya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Setelah itu pada jam 13.00
19.00. Setelah itu posting. Itu ini kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu cukup video yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak, baik. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Di sini Bapak akan mulai memutarkan video tentang pembelajaran yang Bapak sudah rekam tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Silakan kalian tonton videonya. Nanti tolong kalian berikan tanggapan tentang video yang telah Bapak sampaikan ya. Jadinya kalian jelaskan kepada teman-teman kalian yang masih belum paham. Baik, Pak. Di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Saudara Kamal? Bapak di sini Sudah, Pak, sudah. Sudah materi tentang hak asasi. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Iya. Asasi manusia dalam Pancasila. Pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengertian Pancasila. Sebenarnya ini mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengerjakan kehidupan lahir dan batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terus, HAM dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam sila Pancasila. Pertama, ada sila pertama yang digambarkan dalam bentuk gambar bintang, yang artinya adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gambar rantai, yang artinya kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai nilai norma dalam kehidupan bersama atas dasar hati nurani. Yang ketiga yaitu gambar pohon beringin yang mengartikan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Terus yang keempat yaitu kepala banteng, sebuah pemerintah dari dan oleh untuk rakyat. Yang kelima itu gambar padi dan kapas, menghapus diskriminasi agar bisa hidup layak, kaya dan adil dan tentram. Terus yang terakhir menjadi semboyan untuk bangsa menuju bangsa yang lebih sejahtera dan beradab. Terus di sini Bapak akan menjelaskan instrumen HAM. Yang pertama itu Pancasila. Terus yang kedua pengakuan dan jaminan perlindungan HAM yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan persatuan rakyat dan keadilan sosial. Yang nomor 3 itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu selain sebagai landasan konstitusi nasional, UUD RI tahun 1945 setelah amandemen pada bab 10 membuat secara khusus dalam suatu bab terdiri tentang HAM yang diuraikan pada pasal 28A-C. Terus yang kelima ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Terus yang ke-6 yaitu UU Undang-Undang
nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nomor 7 yaitu UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yaitu yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu KUHP pidana, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, UU tentang Parpol, UU tentang Pers, UU tentang Perlindungan Anak, dan UU tentang Perubahan dan lain-lain. Di sini terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, bullying yang terdapat di lingkungan sekolah dan bullying yang terdapat di lingkungan sekitar rumah. Ini yang tidak boleh jadi di dalam kasus pelanggaran HAM. Terus yang terakhir adalah upaya penegakan. Yang pertama yaitu adanya Komnas HAM, terus pengadilan HAM, instrumen HAM, Komisi Perlindungan Anak dan Anti Kekerasan Perempuan. Terus upaya-upaya penegakan HAM, yaitu adanya penangkapan, terus adanya penyelidikan, adanya pengadilan HAM, adanya pemeriksaan persidangan pengadilan, adanya suatu penuntutan, dan adanya suatu penahanan. Mungkin cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Tadi kan sudah melihat videonya. Silakan Anda mengulang atau mengajarkan kembali yang Anda pahami dari materi yang telah diajarkan tadi. Ya, silakan Saudara Kamal. Oke, baik Pak. Di sini saya akan mencoba mengajarkan kembali tentang pengertian hak asasi manusia. Sebentar dulu ya Pak. Jadi menurut saya di sini hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku bagi seumur hidupnya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status dan golongan orang tersebut. Jadi menurut saya inti dari hak asasi manusia ini adalah hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara dan hukum pemerintahan yang telah ada pada martabat manusia. Sekian dan terima kasih Pak. Ya, bagus dari Saudara Kamal tanggapannya. Selanjutnya, Saudari Okta. Iya baik Pak, setelah menyimak video pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila Pak. Jadi Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia di Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila itu sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Selain itu Pak, sifat dari Pancasila itu adalah imperatif atau memaksa. Jadi siapa saja yang berada di wilayah NKRI wajib untuk mentaati Pancasila serta mengamalkan tanpa persyaratan apapun. Seperti itu, Pak. Masih masuk ke dalam hak asasi manusia karena di sini saya membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya, Saudari Pagaria. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Di sini saya akan menerangkan kembali mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dalam Pancasila
tepatnya dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Hak asasi manusia dalam Pancasila lebih tepatnya dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada ayat yang pertama tentang kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia, di mana ayat tersebut menyatakan, oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi, sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Pancasila di sini sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental harus mengandung nilai-nilai bahwa warga negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan serta ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial dan bernegara. Terima kasih. Sama-sama saudari Pogat. Saya rasa baik, saya rasa dalam materi pembelajaran kali ini sudah cukup. Semuanya sudah paham tentang materi yang saya sudah berikan. Lalu setelah ini kalian silakan masuk ke Google Classroom untuk mengisi kuis yang telah saya berikan. Nanti setelah mengerjakan kuis, silakan konfirmasi ke saya. Saya akhiri, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Bapak di sini akan melakukan pembahasan di kuis yang Bapak telah berikan. Karena di dalam kuisnya kalian masih banyak yang salah. Contohnya pada nomor 2, ini seharusnya jawabannya itu hak asasi memperoleh pesangon. Kalian masih banyak yang menjawab hak asasi pribadi atau personal right atau hak asasi hukum. Seharusnya jawabannya kalian sudah tahu hak asasi memperoleh pesangon pada nomor 2. Terus juga pada nomor 1 kalian juga masih ada yang salah. Dan di sini hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, di sini pengertiannya itu adalah jawabannya hak kewajiban manusia. Kenapa kalian masih ada yang jawab hak warga negara dan hak asasi manusia? Sini Bapak akan memberitahu jawabannya itu hak kewajiban manusia yang checklist ini hijau nih yang udah Bapak tandai. Mungkin itu saja. Selain dari itu kalian udah benar semua. Saya rasa cukup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam.